Halo bersama berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request. Seperti biasa, saya hadir dengan berbagai tutorial menarik yang dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran menggunakan teknologi. Dalam seri video kali ini, saya ingin berfokus kepada penggunaan e-learning yang di Universitas Jambi yang digunakan sebagai sebuah platform pembelajaran daring yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran konvensional di Universitas Jambi. Nah, e-learning Unja itu dibangun menggunakan aplikasi Moodle dan banyak sekali fitur-fitur menarik yang dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran. Nah, dalam video kali ini saya akan berfokus kepada student, kepada mahasiswa, khususnya mungkin mahasiswa baru yang belum uh, pernah menggunakan e-learning berbasis Moodle. Oleh karena itu, kita akan menuntun Anda dalam menggunakan Moodle secara bertahap. Kita pertama akan mulai dengan mengakses e-learning Unja. Ya, di hadapan saya sudah saya siapkan sebuah browser. Ya, kita dapat mencarinya dengan kata kunci e-learning Unja atau boleh langsung mengakses dengan alamat e-learning.unja.ac.id. Ya, ini bisa kita akses seperti ini. Nah, ini adalah tampilan antarmuka dari Moodle kita dalam format menggunakan HP ya. Kalau Anda perhatikan nanti tergantung jenis gadget yang Anda gunakan, maka tampilan sedikit berbeda karena memang Moodle dibangun menggunakan sistem responsif. Jadi tampilannya akan berbeda untuk layar gadget yang berbeda. Nah, dalam kasus saya menggunakan HP, layarnya kecil ya, mungkin sekitar 6, sekian inci, sehingga tampilan begini. Kalau Anda menggunakan tab atau menggunakan komputer, mungkin tampilan akan berbeda. Tetapi yakinlah bahwa secara fitur semuanya masih tetap tersedia, hanya mungkin dalam tampilan yang sedikit kecil seperti HP ini berkemungkinan ada beberapa komponen yang tidak tampak gitu ya, artinya disembunyikan. Oleh karena itu, kita akan coba ini dengan asumsi bahwa kebanyakan mahasiswa akan mengakses e-learningnya dengan menggunakan HP. Oke, nah mungkin pertama yang perlu kita lakukan, saya akan tunjukkan bagian dasar dari Moodle pertama kali ya ketika kita mengakses. Pertama yang Anda lihat di sini adalah tampilan slideshow pada front page Moodle ya. Dan kalau kita scroll ke atas sedikit ke bawah ya maksudnya, ini kita akan melihat beberapa tampilan yang lain ya. Ini ada semacam banner. Oke. Kemudian di bawahnya kita bisa menemukan namanya combo list ya, berupa daftar kategori dan kategorinya adalah nama fakultas dan nama prodi yang di dalamnya ada sejumlah courses, sejumlah mata kuliah ya. Nah, seperti ini. Terus kalau kita scroll ke bawah, nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Moodle juga memiliki apa yang kita sebut sebagai sidebar menu ya, menu sidebar. Jadi kalau kita lihat di bagian sebelah kiri atas itu ada garis 3 ya. Ya, ini namanya collapsible. Jadi kalau kita klik collapsible drawernya, maka akan ada menu-menu uh, yang disediakan pada tampilan awal Moodle. Nah, uh, dalam layar yang lebih besar, ya, Anda akan bisa melihat tampilannya sedikit berbeda, di mana menunya itu diletakkan di bagian atas ini, di sebelah lambang Universitas Jambi. Ya, jadi memang berbeda-beda tergantung tampilan layarnya. Kemudian, nah salah satu yang paling penting di sini yang harus kita sadari adalah adanya tombol login, ya, di mana pengguna artinya student ataupun teacher, ya, mahasiswa maupun dosen itu hanya bisa menggunakan konten di dalam Moodle ini kalau dia sudah teregistrasi, ya, sudah login. Nah, oleh karena itu kita akan coba kali ini dengan login. Oke, dan saya sudah meminjam satu akun mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa loginnya di Unja itu secara default adalah NIM Anda ya, ditulis dengan huruf kecil. Jadi otomatis begitu Anda terdaftar sebagai mahasiswa Unja, Anda akan punya akun ya dengan username-nya digunakan adalah
username berbentuk NIM ya. Dosen akan menggunakan NIDN. Nah, kemudian saya masukkan passwordnya sudah disiapkan ya supaya saya bisa langsung masuk. Jadi ini ada tampilan loginnya. Nah, ketika kita berhasil login, maka kita akan berada di dalam satu halaman yang bernama dashboard. Jadi ini namanya dashboard, di mana ini adalah dalam tanda kutip adalah semacam rumah kita gitu ya. Jadi rumah pribadi. Jadi Anda akan bertemu dengan tulisan jumpa lagi, lalu disebutkan namanya ya. Kemudian secara defaultnya ada kalender. Nah, kalender ini bukan sekedar kalender karena ada warna-warna itu, ada tanda-tanda itu menunjukkan adanya tugas atau kegiatan belajar yang harus dikerjakan dalam waktu dekat gitu ya. Nah, kemudian ada di sini ada lini masa atau timeline. Nah, kemudian di bawahnya adalah courses ya, nama daftar mata kuliah yang kita miliki. Nah, secara default ketika Anda sudah terkontrak mata kuliah di Siakat, maka Anda akan langsung terdaftar pada kelas yang dimaksud. Nah, saya ingin menunjukkan tampilan kelas-kelas di sini ya dengan konsep yang berbeda. Nah, kita lihat dulu misalnya contoh kelas yang belum tersedia isinya. Kita buka satu kelas. Oke, oh ini sudah ada. Oke, kita back dulu ya. Saya akan cari kelas yang kira-kira mungkin belum tersedia kontennya. Ya, mungkin ini. Nah, jadi secara default ketika Anda sudah terdaftar di suatu mata kuliah di Siakat, maka secara otomatis kelasnya akan tersedia di e-learning Unja dan Anda bisa langsung masuk ke kelasnya sebagai student, partisipan sebagai student. Nah, oke, di sini kebetulan sudah ada ya, sudah ini ada tampilan dasar dari sebuah kelas Moodle ya. Kelas Moodle itu terdiri konten utamanya terdiri atas topik-topik seperti ini ya. Jadi topiknya nanti kalau belum dinamai nanti akan disebut topik 1, 2 sampai defaultnya adalah 16 ya. Kemudian bisa juga sudah diberi nama seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini ada menu, ada icon namanya karat ya. Jadi karat ini bisa digunakan untuk collapsing ya, collapsible namanya. Jadi kalau kita klik di sini dia bisa menutup layarnya sehingga yang kita lihat hanyalah topik-topik atau judul-judul. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ya, atau misalnya kita bisa juga menggunakan tombol atau link yang paling atas ya, ciutkan semua maka langsung menjadi seperti ini ya, atau perluas semua. Oke. Nah, kemudian yang penting dipahami juga bahwa selain selain main menu ya, menu utama di sini, kita juga punya menu di sebelah kiri ya. Seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa ada link khusus untuk kembali ke beranda atau sign home bagian awal tadi ya, ketika kita belum login, atau ke dashboard pribadi kita, atau kita mencari kelas saya misal seperti ini ya. Nah, oke, kita klik lagi, kita akan kembali ke sini. Nah, saya akan tunjukkan satu kelas mungkin yang sudah menambah fiturnya. Ada satu kelas di sini sudah saya siapkan ya. Nah, di sini kita melihat sebenarnya ada beberapa bagian yang juga sudah disediakan. Pertama, yang seperti tadi tunjukkan, ini adalah collapsible untuk menu utama. Jadi kalau Anda klik, ini adalah menu utama yang kalau Anda menggunakan tab atau laptop atau komputer, maka dia menunya sebenarnya akan ada di bagian navigation bar di bagian atas ya, secara horizontal di bagian atas di sebelah tombol sebelah icon Unja ini. Tetapi sebenarnya ada juga dua menu lagi, sebelah kiri dan kanan ya. Kiri ini udah pasti ada. Jadi kalau Anda klik di sini, dia akan memunculkan navigasi konten perkuliahan. Jadi apa yang tertulis di menu utama ini akan muncul juga di di sini ya. Anda perhatikan di sini ada semacam icon berbentuk list gitu ya. Ada titik garis itu namanya list. Kita lihat, nah ini adalah menu utama kita. Jadi kita bisa langsung mengakses course itu per menu. Jadi misalnya kalau saya ingin masuk ke menu unit 2D, saya tinggal klik unit 2D, dia akan mengantarkan Anda ke bagian materi itu sendiri. Seperti ini ya. Nah, kemudian ada collapsible yang kedua, yang kalau Anda lihat di bagian paling atas, ini menu paling atas, ini adalah namanya user menu. Jadi menu pengguna.
Anda bisa lihat hal-hal yang terkait dengan Anda. Kalau kita lihat selengkapnya, ya di sini tulisannya selengkapnya karena memang ini tampilan responsif untuk HP ya. Kalau untuk tab atau laptop itu akan lebih melebar ke kanan sehingga menunya itu bukan selengkapnya tapi peserta, nilai, kompetensi. Nah, mungkin dua yang biasa kita gunakan di sini adalah menu peserta dan nilai, di mana peserta itu kita bisa melihat nama teman kita satu kelas, siapa-siapa saja ya. Kemudian kita bisa melihat nilai. Kalau seandainya sudah disetting oleh dosennya sistem penilaian, maka Anda akan melihat yang seperti ini ya. Nah, ini bisa ditunjukkan memang tampilannya minim ya, karena memang berbentuk HP dan bentuk HP. Nanti akan saya tunjukkan bentuk fullnya. Kemudian yang ketiga dua ini saja. Kompetensi itu umumnya di Unja itu jarang digunakan. Oke, kemudian kalau kita balik lagi ke course kita, ya, ada satu menu lagi, drawer di sebelah kanan, ya. Ini namanya blocks, ya. Jadi menu blocks yang biasanya mungkin tidak digunakan, tapi kalau digunakan, kalau Anda buka, dia bisa mengandung beberapa komponen. Nah, komponen ini tentu tergantung pengelolaan dosen. Jadi berbeda dosen mungkin beda kontennya atau bahkan tidak digunakan. Yang perlu Anda ketahui bahwa ada menu yang bernama blocks. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, secara sederhananya ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Pertama, navigation bar bagian atas ya, di sini yang kalau di tablet atau di HP, di laptop itu berbentuk horizontal di atas. Kemudian ada menu sebelah kiri, sidebar menu yang berbentuk navigasi konten pembelajaran, menu pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah menu blok ya, sebelah kanan, collapsible. Nah, kalau Anda scroll ke bawah lagi, sebenarnya juga ada bagian-bagian tertentu, misalnya seperti di sini ada namanya footer ya, mungkin sebagian tidak berisi, hanya defaultnya saja. Nah, saya pikir kira-kira itu adalah tutorial singkat saya tentang navigasi pada e-learning berbasis Moodle yang kita terapkan di Unja. Nah, mungkin dalam versi tertentu ada sedikit perbedaan ya, dan mungkin karena ini masalahnya masalah template saja atau masalah theme, jadi beda tema, beda template, mungkin sedikit beda tampilan, tetapi sebenarnya secara konsep hal-hal itu semuanya sama. Nah, saya pikir untuk poin ini itu saja dulu. Kita akan lanjutkan nanti dengan poin-poin atau hal-hal yang lain terkait penggunaan Moodle. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau request, ya, silakan ajukan di kolom komentar. Insya Allah akan kita balas dan kita jawab dengan video-video lain sesuai permintaan. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Deddy Kurniawan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.